Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, ada dua ayat yang akan disampaikan terkait dengan menjadikan Rasulullah sebagai idola, menjadikan Rasulullah sebagai kebanggaan, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, bukan yang lain. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharap ridho Allah dan mengharap dan kedatangan hari kiamat, dan dia berzikir dengan banyak. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah idola. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Kita imani Rasulullah sebagai Rasulullah, bukan sebagai basarnya, bukan sebagai orang laki-lakinya. Tetapi kita imani Rasulullah, kita jadikan idola karena Rasulullah sebagai utusan Allah SWT. Itu ayat pertama. Yang kedua ada di dalam Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad ini disuruh mengatakan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, belum pernah mengikuti Rasulullah, masih diragukan. Ini pernyataan Allah, kalau cinta kepada Allah, maka disuruh ikuti Rasul. Kalau sudah mengikuti, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Jadi kalau dalam kata bahasa Arab itu, kalau di depannya ada in, kemudian ada kata kerja yang disebut fi'il, kemudian di depannya lagi fi'ilnya bertanda jazm, maka itu merupakan akibat.
Ada sebab, ada akibat. Akibatnya apa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini efek yang ditimbulkan jika kita mengikuti Rasulullah. Ini pangkat bukan main-main. Dicintai oleh Allah itu namanya waliullah. Derajat itu tidak mudah dicapai. Itu melalui kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, ketaatan kita dalam mengikuti Rasul. Kalau kita terapkan seperti itu. Nah, apa yang latar belakang kita sampaikan seperti ini? Karena pada bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ada di dalam bulan Rabiul Awal. Yang kedua, dikarenakan umat Islam walaupun dia menyatakan cinta kepada Rasul, dipuji-puji dan lain sebagainya, tetapi hukum-hukumnya belum tentu mau menerima. Belum tentu mau menerima semuanya. Apalah artinya kita unggul-unggulkan tapi hukumnya kita injak-injak. Maka dari ini kita peringatkan kembali supaya apa? Supaya termotivasi kita di dalam mengenang hari kelahiran kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat tentang keadilannya. Rasulullah itu dalam berkeadilan luar biasa. Ini nanti dapat kita jadikan introspeksi diri kita. Yang namanya ketidakadilan itu tidak zaman sekarang saja. Zaman dahulu berjuta-juta tahun sudah terjadi. Zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dituduh selingkuh dengan istri pembesar. Ya. Tapi Yusuf menolak. Padahal dia punya kesempatan. Dia berada di dalam satu kamar. Artinya apa? Dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Tetapi Yusuf tidak mau. Karena apa? Yusuf zikir. Yusuf ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Sehingga dia tidak mau melakukan itu. Lari dia. Dikejar oleh istri. Ditarik. Kainnya sampai sobek bagian belakang. Setelah dibuka pintu, ternyata di depan ada pembesar itu tadi, atau disebut sang rajanya. Akhirnya disidang. Di sidang ternyata Yusuf tidak bersalah. Dengan bukti pengakuannya cocok yang sobek bagian belakang. Seandainya yang sobek bagian depan pasti Yusuf memperkosa. Sudah jelas Yusuf benar, tetapi apa yang terjadi? Yusuf tetap dihukum. Untuk apa? Untuk menutupi aibnya kerajaan. Jadi sejak itu sudah terjadi ketidakadilan. Apalagi sekarang. Apalagi aturan-aturan yang buatannya manusia tidak bisa menjamin keadilan. Karena berangkatnya sudah bukan lillah. Kalau lillah saja masih bisa nyeleweng, apalagi yang bukan lillah. Itu salah satu contoh. Nah, bagaimana Rasulullah terhadap keadilan ini? Rasulullah pernah mengatakan, seandainya putriku mencuri, lakal toktu yadah, sungguh aku potong tangannya. Jadi Rasulullah tidak pandang bulu. Kalau yang berperkara itu keluarganya, anaknya, apanya saja yang dekat dengan Rasulullah, tetap dilaksanakan eksekusi terhadap aturan-aturan Allah. Ini pernyataan Rasulullah tentang keadilan. Nah, sekarang ini kalau yang berperkara itu orang-orang masjid, sulit. Kita laporkan tidak akan ditangani. Lama sekali, bahkan bisa hilang. Itu menunjukkan ketidakadilan. Sebaliknya juga demikian. Ini contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menegakkan keadilan, walaupun yang berperkara itu anaknya akan dipotong tangannya. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan perjuangannya. Dalam perjuangan Rasulullah itu luar biasa. Tidak pernah kendur sedikit pun, walaupun rintangan yang dihadapi itu luar biasa. Bahkan mengancam nyawanya. Bahkan mau dibunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti. Tetap berkobar semangat itu karena dia menyadari bahwa itu adalah perintah Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim.
Disuruh menyembelih putranya, dilaksanakan karena apa? Yang memerintahkan adalah Allah. Kecintaannya kepada Allah melebihi daripada segala-galanya. Sehingga pernah direncanakan bahwa bagaimana menghentikan Rasulullah ini supaya tidak berdakwah. Ditawarilah sesuatu yang menggiurkan. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang, seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai Islam dimenangkan atau saya harus binasa karenanya. Luar biasa. Semangatnya seperti ini loh, jarang kita dapati. Nah ini momen-momen seperti ini kita jadikan itibar. Bagaimana memperjuangkan agama ini seperti itu. Makanya turunnya peringatan Maulid Nabi dulu itu juga demikian. Bagaimana ketika terjadi perang salib, umat Islam dalam kondisi lemah, diperingati bagaimana Rasulullah dalam berjuang, bangkitlah umat Islam melawan tentara salib. Itu latar belakang. Kemudian mari kita lihat akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu sungguh sulit kita bisa menirukan. Pernah beliau pergi ke masjid, diludahi oleh orang di jalan. Rasulullah diam, tidak membalas, tidak memukul dan sebagainya, dibiarkan saja. Besoknya diulangi lagi, diludahi lagi, diam Rasulullah. Sampai akhirnya 3 kali tidak dijumpai. Ternyata selidik punya selidik yang meludahi tadi jatuh sakit. Kalau kita mungkin biar saja mati sekalian. Tapi Rasulullah beda. Rasulullah justru menjenguk orang itu tadi. Dilihat. Oh ini kan luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ya, karena dakwah Rasulullah yang bilhal seperti itu, akhirnya dia terpaksa harus masuk Islam karena tidak ada alasan untuk membenci kepada Rasulullah. Nah, kemudian itu biasa dipakai oleh orang-orang yang menjadikan Islam itu moderat. Ini contohnya. Tapi saya bilang itu zaman kapan? Karena zaman Rasul itu ada 2 bagian. Satu sebelum Islam jaya, yang kedua setelah Islam jaya. Itu terjadi sebelum Islam kuat. Tapi setelah Islam kuat tidak seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengobarkan semangat berperang kepada kaum muslimin. Karena saat itu umat Islam sudah kuat. Ya ayuhan nabi, hai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Coba ini. Kenapa disuruh mengobarkan berperang? Karena diganggu. Karena Rasulullah itu dalam mendakwakan kan dakwanya kan damai. Nah karena ada gangguan-gangguan itu turunlah ayat-ayat yang coraknya radikal. Jadi kalau panjenengan lihat semua ayat-ayat yang coraknya radikal selalu ada gangguan. Seandainya gangguan itu tidak ada, ayat radikal tidak ada. Sebagai contoh saja kalau misalnya orang mencuri profesional, karena mencuri ada 2. Ada mencuri karena terpaksa, ada mencuri profesional. Kalau mencuri karena terpaksa, karena paceklik, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau pencuri profesional, potong tangannya. Nah ayat-ayat yang keras-keras seperti ini, itu ayat-ayat yang mengandung sebab. Ayat-ayat yang mengandung ilat. Apa ilatnya? Mencuri. Kalau mencuri ada potong tangan. Kalau tidak ada mencuri, sampai hari kiamat, walaupun hukumnya ada, tidak bisa diterapkan. Nah ayat-ayat semacam ini biasanya muncul orang membalikkan fakta. Ini loh ajaran Islam, ajaran yang tidak cocok dengan kemanusiaan, karena mengajarkan radikal. Maka muncullah sekarang ini moderasi agama, supaya orang berlaku moderat. Saya bilang,
Contoh yang terbaik siapa? Islam. Tadi sudah dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal berislam. Dalam hal apa saja. Terkait dengan ini kita lihat bagaimana Rasulullah berislam. Ternyata Rasulullah dalam berislam acuannya Quran. Berarti yang diperintahkan untuk mengobarkan orang perang tadi ya di dalam Quran, dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau kita kemudian menjadikan yang moderat saja kemudian membuat yang radikal, itu berarti kita mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian lainnya. Yang seperti ini akan dikembalikan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita bicara masalah Islam yang terbaik, Islam Rasulullah. Islam Rasulullah itu juga radikal, juga moderat. Jangan-jangan dulu tidak ada orang radikal, tidak ada yang berani melawan Belanda. Maka sebenarnya dibutuhkan dua-duanya. Tinggal kita mengetahui kapan kita terapkan moderat, kapan kita terapkan radikal. Itu paling penting. Kalau kita tidak mengetahui itu, akhirnya terjadi tadi itu. Milih-milih ayat, mengimani sebagian ayat, mengkufuri sebagian ayat, bahkan menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua manusia, kecuali mereka mau bertobat. Ya, jadi dengan apa yang kami sampaikan ini mengingat bahwa ini adalah hari bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, sebagaimana pesan Allah tadi, supaya Rasulullah dijadikan suri tauladan yang baik. Kita ikuti Rasulullah akan berdampak, dicintai oleh Allah, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal